tadi silakan kepada Menteri Keuangan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relevan, Menteri Bappenas juga, Gubernur BI dan Ketua DKOJK. Saya persilakan. Terima kasih pimpinan dan para anggota atas pertanyaan. Untuk pertanyaan dan mungkin klarifikasi dari Pak Haris Turino PDIP, tadi sebetulnya mengkonfirmasi apa yang sudah kami presentasikan, bahwa memang tekanan perekonomian terlihat, dan oleh karena itu pemerintah kemudian melakukan beberapa mitigasi seperti tadi disampaikan, baik melalui program stimulus 1 dan 2 dan juga tentu akselerasi dari berbagai program-program pemerintah yang sudah ditetapkan. Jadi dalam hal ini Pak Haris, moga-moga itu juga bisa membuat pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengalami tekanan bisa termitigasi. Untuk beberapa estimasi dari penerimaan pajak bea cukai tentu tadi sudah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Bea dan Cukai. Kami terus akan memonitor penerimaan dan terutama kalau tadi ada aspek-aspek yang harus kita waspadai seperti restitusi ataukah karena ada harga komoditas atau karena aktivitasnya melemah, itu yang sedang terus, dan Pak Bimo terus melihat dari sisi data. Jadi data juga sangat penting dalam hal ini dan kita juga melakukan joint effort antara pajak, bea cukai dan PNBP. Bapak tadi menanyakan mengenai pendanaan defisit. Pendanaan defisit dalam hal ini selalu kita jaga melalui kombinasi pembiayaan dari sisi penerbitan surat utang. Itu nanti mungkin besok di dalam panja akan ditunjukkan detailnya. Kemudian kita juga bisa melakukan pinjaman dari multilateral, bilateral. Dan kita dalam hal dibutuhkan kita bisa minta penggunaan SAL. Jadi seperti tahun 2025 ini kami sudah meminta izin dari Badan Anggaran untuk penggunaan sisa anggaran lebih 85,6 triliun yang tadi sore juga sudah disetujui. Tentu di dalam pendanaan defisit kita akan terus melihat kondisi dari bond market di dalam negeri dan luar negeri karena itu sangat penting, dan juga melakukan pendalaman dari pasar obligasi pemerintah terutama di level retail karena mereka biasanya lebih stabil, dan masyarakat kita kalau pegang surat berharga negara dia pegang sampai jatuh tempo, jadi tidak menimbulkan gejolak terhadap harga. Tapi saya berterima kasih Bank Indonesia juga turut menjaga yield SBN kita. Kita tadi juga berdiskusi karena menurut kita juga perlu untuk bisa diberikan kesan atau target efisiensi dari harga dari surat berharga negara kita agar perekonomian kita menjadi lebih meningkat secara lebih efisien. Untuk asumsi gross tadi telah saya jelaskan mengenai 5,2 hingga 5,8 dan apa-apa yang dibutuhkan untuk mencapai itu. Tentu yang tadi saya sampaikan untuk konsumsi bisa tumbuh di atas 5%, 5,5 seperti yang disampaikan Pak Hanif Dakiri, itu konsumsi enggak cuma tergantung bansos tapi harus dari kesempatan kerja. Jadi memang yang disampaikan Pak Hanif tadi mengenai pentingnya create job dan jobnya itu harus job yang berkualitas karena itu yang akan menentukan tadi kelas menengah yang Bu Anies menyampaikan itu penting sekali. Saya ingin menambahkan sedikit, tadi ada pertanyaan Pak Haris mengenai koperasi. Kita sedang mendesain koperasi merah putih agar dari kemampuan pemerintah untuk memberikan backup melalui dana desa sehingga bisa mencegah potensi NPL. Tapi kami sedang berdiskusi dengan kementerian terkait, baik Menteri BUMN dan antara Himbara dan tentu saja dengan Bank Indonesia dan OJK. Untuk Pak Melki, terima kasih Bapak atas tadi yang sangat menyentuh saya. Saya rasa kalau kita bicara tentang kebutuhan dan terutama kualitas dari pendidikan, tadi berbagai kerusakan atau situasi kondisi dari sekolah-sekolah yang masih sangat
tidak memadai, itu juga menjadi concern dari Bapak Presiden. Jadi waktu saya pertama kali menjadi Menteri Keuangan di Bapak Prabowo, pertanyaan beliau berapa anggaran untuk rehabilitasi sekolah. Dan saya sampaikan kepada beliau ada yang dibelanjakan melalui pemerintah daerah, ada yang melalui Menteri PUPR, ada yang dari Kementerian Agama langsung. Kemudian instruksi Bapak Presiden adalah karena beliau juga melihat tadi kalau Pak Kamrud menyampaikan beliau mungkin Bapak dan Ibu sekalian lihat beberapa kali Pak Presiden menggunakan contoh ada sekolah yang dekat Hambalang yang beliau lihat ternyata sudah diperbaiki tapi tidak terdeliver dengan baik. Ada faktor kapasitas, ada faktor tata kelola. Sehingga kemudian Presiden memutuskan untuk seluruh dana rehabilitasi sekolah itu kemudian decentralize agar kita bisa melihat secara langsung dan memonitor kemajuan berapa target sekolahnya dan bagaimana mereka akan diperbaiki. Itu concern yang dari Bapak Presiden untuk afirmasi terhadap daerah-daerah termasuk NTT tadi dan Ibu mengenai kalau afirmasi dari anak-anak tadi untuk mereka mendapatkan beasiswa, kita mengidentifikasikan berdasarkan program-program seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Kuliah. Jadi anak-anak yang memang dari keluarga tidak mampu harus bisa tetap meneruskan sekolah. Kalau afirmasi dari sisi beberapa kesempatan, kami memahami seperti dari mulai penerimaan di PKN STAN atau LPDP, kita memberikan afirmasi Indonesia Timur diberikan blok sehingga dia tidak outcompete dengan daerah Jawa atau bagian barat. Itu kita lakukan untuk Papua, Maluku, dan NTT. Kita bahkan memberikan suatu jatah khusus. Untuk LPDP juga kita lakukan seperti itu, Pak. Mengenai anggaran pendidikan secara total, saya ingin sampaikan Pak Melki, seperti yang tadi Bapak sampaikan di dalam PP 48 2008, anggaran pendidikan kedinasan tidak termasuk dalam anggaran pendidikan. Jadi 700 tadi itu tidak termasuk anggaran kedinasan. Tidak termasuk dalam perhitungan 20%. Jadi memang mereka masuk di dalam anggaran dari kementerian seperti yang Pak Melki sampaikan. Mengenai desain dari belanja pendidikan ini terus terang termasuk yang menjadi perhatian Presiden Prabowo karena Bapak Presiden kan sekarang melihat kepada intervensi-intervensi langsung di daerah-daerah kemiskinan. Makanya dibuatkan sekolah rakyat dan perbaikan. Jadi kalau dari sisi intervensi di daerah, ya. Interupsi Pak Ketua. Silakan Pak Dolfi. Bu Menteri, saya mau klarifikasi Bu. Saya baru dapat dokumennya dari Lapsem. Coba ditayangkan tentang 20% anggaran pendidikan. Nah ini yang melalui kementerian, kalau bukan kedinasan ini apa ini Bu? Kalau di Kementerian Keuangan itu LPDP mungkin Pak ya kalau dimasukkan. Ini Kementerian Pertanian, Perindustrian, Perhubungan, Kesehatan, Kehutanan, dan seterusnya itu apa? Ada sekolah umum di bawah kementerian itu. Kami cek ya Pak ya, tapi kami memang sesuai dengan yang keputusan waktu itu. Tahun berapa itu? Tahun 2008. Kedinasan itu tidak masuk. Nanti kualifikasi dari yang disebut kedinasan dengan yang non kedinasan mungkin kita perlu klarifikasi. Tapi yang disampaikan Pak Dolfi saya memahami karena ada di berbagai KL tadi. Jadi kita perlu Kementerian Sosial aja sampai hampir 12 triliun lebih. Untuk tahun 2025 untuk sekolah rakyat nanti Pak mungkin itu masuk. Ya, terus gimana? Banyak sekali tuh Bu. Kementerian Kesehatan, Pekerjaan Umum. Ya nanti tolong dicek Bu, kalau Ibu katakan tidak ada di kedinasan, ini tersebar di berbagai kementerian. Akan lanjut Bu. Nanti kami akan cek dan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Untuk aspirasi DAK penugasan tentu ini nanti kami akan konsultasikan Pak Melki terutama kepada pemerintah sendiri maupun kepada
di dalam di DPR sendiri. Karena ini berarti apakah basisnya komisi ataukah berbasiskan kepada sektoral. Pak Kamru Samad, dalam hal ini terima kasih karena lebih banyak kepada Pak OJK, kami kembalikan ke OJK. Dari Nasdem PKB akan mendalami, terima kasih. Untuk Ibu Anis tadi yang kelas menengah, saya rasa ini terus-terusan yang akan kita lihat berdasarkan policy. Kalau policy-policy yang berhubungan dengan hilirisasi itu kenanya nanti adalah pekerja yang di kelas lebih educated. Programnya pemerintah yang lebih labor intensif adalah seperti perbaikan sekolah rakyat, itu diupayakan itu dilakukan oleh kontraktor lokal sehingga dia menciptakan tadi pekerjaan yang tadi Pak Hanif juga memberikan perhatian adalah pada kelas menengah. Jadi kita juga Koperasi Merah Putih, KUR, yang tadi kita baru diskusikan tadi untuk petani tebu, ini semuanya adalah di level yang kelas menengah tadi Bu Anis. Jadi kita juga mencoba untuk mendesain dan mendukung program-program yang dilakukan oleh kementerian terkait di dalam rangka untuk mempertebal kelas menengah atau merecover tadi yang disampaikan kalau mereka mengalami penurunan ke kelompok aspiring middle class untuk bisa kemudian tetap ada di kelas menengah. Untuk Ibu Ani Juliani